Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, sahabat-sahabat sekalian, kita akan melanjutkan pembacaan sarah kitab Al-Jurumiyah, yaitu kitab Muniyatul Fakir. Babun na'ti ay haza babun na'at, halaman 116. Bismillahirrahmanirrahim. Babun na'ti ay haza babun na'ti. Bab yang menerangkan tentang na'at, sifat. An-na'tu utawi na'at, an-na'tu utawi sifat, iku tabi'un mengikuti, iku tabi'un mengikuti lil man'uti kepada man'ut yang disifati. Jadi sifat namanya na'at, yang disifati namanya man'ut. Mengikutinya fi raf'ihi, di dalam rofaknya man'ut, wa nasbihi dan nasobnya man'ut, wa khafdihi dan jernya man'ut, wa ta'rifihi dan ma'rifatnya man'ut, wa tankirihi dan nakirohnya man'ut. Semuanya mengikuti kepada man'ut. Jadi sifat harus mengikuti kepada yang disifati. Na'at harus mengikuti yang disifati. Nahu contohnya, ja'a datang Zaidun, siapa Zaid, sifate Zaid al-akilu yang berakal. Zaid adalah man'ut, al-akil adalah na'at. Wa ra'aitu dan melihat siapa aku, Zaidan ing Zaid, sifate Zaid al-akila yang berakal. Wa marortu dan lewat siapa aku, bi Zaidin dengan Zaid, sifate Zaid al-akili yang berakal. Zaid ini man'ut, maka sifatnya harus mengikuti man'utnya. Kalau Zaidun di sini menjadi fa'il, rofa, maka sifatnya pun harus rofa, al-akilu. Wa ra'aitu Zaidan al-akila, karena Zaidan di sini nasab menjadi maf'ul, maka sifatnya al-akila, dia juga harus nasab. Bi Zaidin, karena Zaid ini majrur, maka sifatnya juga harus ikut majrur, al-akili. Jadi sifat selalu mengikuti yang disifati. Jadi na'at selalu mengikuti yang disifati. Al-wasfu utawi sifat, iku tabi'un mengikuti lil mausufi pada yang disifati. La yaftariqoni tidak akan berpisah opo wasaf dan mausuf, sifat dan yang disifati, abadan selamanya. Jadi tidak mungkin mausuf berpisah dengan sifat. Sifat tidak mungkin berpisah dengan yang disifati. Abadan selamanya, selamanya. Jadi sifat selalu mengikuti yang disifati. Dalam hadis dikatakan begini, inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam jasad ini ada segumpal daging. Iza soluhat soluhal jasadu kulluh. Kalau daging ini baik, maka seluruh jasadnya juga baik. Wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging ini rusak, maka seluruh anggota badan jasadnya juga ikut rusak. Ala wahiya al-qalbu. Apa segumpal daging itu? Segumpal daging itu namanya kolbu. Nah, melalui hadis ini misalnya, kolbu itu adalah man'ut yang disifati. Kalau kolbunnya baik, maka jasadu kullu, sifatnya itu tadi itu, naatnya juga ikut baik. Kalau kolbunnya buruk, kalau kolbunnya yang man'utnya ini buruk, maka sifatnya pun juga ikut buruk. Maka kalau ada orang yang hatinya sebagai wadah, sebagai man'ut ini baik, dari ujung rambut sampai ujung kakinya
semuanya pasti baik jasadnya. Tapi kalau dia buruk, semuanya juga ikut buruk. Wa bi ibaratin ukhra, dan dengan ibarat yang lain. Asy-syifatu, adapun sifat. Asy-syifatu utawi sifat iku la tufarriqu, tidak akan berpisah opo sifat al-mausufa ing yang disifati. Famahma, maka sewaktu-waktu zoharat tampak as-sifatu apa sifat, zoharat maka tampak pula ma'aha beserta sifat az-zatu apa zat. Wa mahma, dan sewaktu-waktu tajallat nampak az-zatu apa zat, tajallat maka nampak as-sifatu apa sifat. Begitupun kalau sifatnya nampak, maka otomatis zatnya pun juga ikut nampak. Kalau zatnya nampak, maka sifatnya pun juga ikut nampak. Fan maha, maka jadi hilang. Fan maha, maka jadi hilang. Hina izin tatkala itu. Wujudul asari, apa wujudnya bekas. Wujudul asari, apa wujudnya bekas. Bizuhuril muassiri, bizuhuril muassiri, sebab tampaknya yang membekasi. Bizuhuril muassiri, sebab tampaknya yang membekasi. Kenapa? Karena al-asaru bekas, la yazharu tidak akan tampak apa asar, la yazharu tidak akan tampak opo asar, illa kecuali bikudrotin dengan kemampuan. Wahia, dan hale utawi kudroh, wahia dan hale utawi kemampuan, ikula tufarriku tidak akan berpisah opo kudroh, ikula tufarriku tidak akan berpisah opo kudroh, az-zata ing zat, az-zata pada zat. Fafham, maka fahamilah siapa kamu, fahami ini. Wa ila, dan bila tidak faham, wa ila, dan bila tidak faham, fasalim, maka menyerahlah kamu, serahkanlah siapa kamu. Maksudnya sudah ikut saja, sudah ikut saja. Kalau nggak paham, sudah ikut saja. Karena ini persoalan azwaq, persoalan rasa. Kalau nggak paham, fasalim, sudah terima saja, sudah terima saja. Kalau belum paham, nanti juga paham sendiri. Karena naat ini agak dakik gitu, agak lembut gitu ya. Jadi saya pelan-pelan, betul ini juga saya coba pelan-pelan ini ngartiin sama nerjemahkan, biar sama-sama dirasain gitu, di angan-angan. Maksudnya itu seperti apa? Jadi saya ulang. Zat itu kalau dia zatnya nampak, maka sifatnya pun juga akan nampak. Kalau sifatnya nampak, maka zatnya juga ikut nampak. Contoh tadi masalah hati, Hati ini zat. Hati ini zat. Kalau zatnya ini baik, maka seluruh bagian tubuh ini, jasadul kuluhnya juga ikut baik. Begitupun kebalikannya. Maka kita ini ditalkinkan zikir sama guru mursyid untuk apa? Untuk membuat man'ut kita ini baik. Membuat man'ut kita ini bagus, jernih, solah gitu ya. Kalau hati kita ini udah dibikin baik, maka semua sifat-sifat kita juga pasti ikut baik. Meskipun ada orang yang memang tidak memahami kebaikan niatnya, tapi itu pasti baik, mesti ikut baik. Tapi kalau kemudian hatinya buruk, ya meskipun omongannya ini baik, kelihatan baik, tetap saja dia ikut buruk. Contoh begini, yang sering saya contohin, beberapa sekali saya contohin. Al-Imam Ma'ruful Karhi. Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi jalan sama murid-muridnya. Kemudian di tengah jalan ketemu sama anak-anak muda yang pada mabok. Lalu kata murid-muridnya, wahai imam, wahai syekh, itu orang pada mabok-mabokan. Udah doain. Doain apa? Doain biar dia pada hancur lebur. Mabok sembarangan banget di kampung sini, gitu kan? Apa kata Imam Ma'ruf Al-Karhi? Baik, saya akan doakan. Lalu didoain sama Imam Ma'ruf Al-Karhi. Ya Allah, sebagaimana engkau memberi kenikmatan mereka di dunia, berikanlah mereka kenikmatan di akhirat.
Itu doanya Syekh Ma'ruf Al-Qarhi. Muridnya kan nggak paham. Bingung dia. Lu gimana sih? Orang udah mabuk didoain enak. Gitu ya. Maka kemudian sudah didoain saja seperti itu. Sudah. Pas di depan orang-orang yang pada mabuk, semua mereka ngelihat Ma'ruf Al-Qarhi, semuanya langsung membuang botolnya, melakukan tobat di situ. Kata Syekh Ma'ruf Al-Qarhi, saya tidak perlu mencerca orang ini, cukup mendoakan yang baik, orang ini sudah baik. Nah, itu kan munculnya dari mana itu? Munculnya dari hati yang baik, yang bersih, kemudian berkeluar sifatnya. Meskipun sifatnya itu dianggap sama orang itu kok berlawanan sih. Tapi karena manutnya ini baik, maka sifatnya juga akhirnya menghasilkan sesuatu yang baik gitu. Kebalikannya misalnya, muridnya Syekh Ma'ruf Al-Qarhi, namanya Al-Imam Syirri As-Saqoti. Beliau punya kios di pasar. Suatu ketika, pasar itu kebakaran. Semua kebakaran, pasar ini kebakaran hebat. Ma'ruf Syirri As-Saqoti datang ke pasar, lalu ada seseorang bilang, pasar kebakaran, semua hangus kecuali kiosmu. Kecuali kiosmu. Kiosmu ini tidak kebakaran. Syirri As-Saqoti spontan mulutnya mengucap, Alhamdulillah, kios saya tidak kebakaran. Itu sifat yang kelihatan baik apa buruk itu? Baik kan kalau ngelihatnya. Tapi kemudian karena Imam Syirri As-Saqoti ini punya manut yang baik, punya manut yang bersih, lalu Syirri As-Saqoti bilang, ya Allah, betapa egoisnya saya ini mengucapkan Alhamdulillah di saat orang-orang semuanya pada kebakaran dan saya tidak ikut kebakaran. Maka kata Imam Syirri As-Saqoti di dalam ininya, dalam manakibnya, saya butuh 30 tahun untuk istighfar atas doa saya mengucapkan Alhamdulillah. Mulutnya baik kan? Baik mulutnya. Sifatnya baik, kelihatan baik. Tapi hatinya karena tadi itu mengucap Alhamdulillah, tapi dalam hatinya, oh gua gitu loh. Nggak tahu udah gue wifikin itu kiosnya. Misalnya gitu. Gue wifikin. Itu kan sombong kan? Buruk apa bagus tuh manutnya tuh? Zatnya kan buruk. Gitu ya. Ya sifatnya meskipun keluarnya sesuatu yang kelihatannya baik, tapi tetap aja sifatnya menjadi buruk. Kenapa? Karena manutnya, zatnya yang sebagai manut ini buruk. Dalam hadis malah dikatakan gini, nanti yang akan dihisap pertama kali di akhirat 3 golongan. Yang pertama orang ahli ilmu, ilmuwan gitu ya, kiai, ustadz, ya guru segala macam. Yang kedua orang kaya, yang ketiga orang yang mati dalam peperangan. Orang yang ilmu dihisap masuk neraka. Ya Allah, saya ini ngajar terus ini tiap hari saya ngajar di sini, saya ngajar di sana, kok saya masuk neraka? Iya, sebab hatimu ngajar itu ingin dianggap orang menjadi orang yang alim, menjadi kiai, menjadi tokoh masyarakat. Berkatnya harus beda sama yang lain. Pokoknya saya ini orang yang berilmu, orang yang enggak. Meskipun kau ngajar, neraka kamu. Itu karena manutnya tadi itu. Orang kaya, saya sedekah mulu ya Allah. Masjid no saya yang bangun, masjid ini saya yang bangun. Oh no, yatim piatu saya sedekahin. Janda semuanya, yang tua, yang muda saya santunin semua. Misalnya gitu. Tapi kenapa masuk neraka? Engkau ini sodako, karena pengen dibilang orang yang kaya, orang yang dermawan, orang yang riak segala macam. Neraka kamu. Mujahid, orang yang mati dalam perang, masuk neraka. Kenapa? Karena engkau ini pengen dibilang saya ini mujahid. Kayak di medsos sekarang, bangga betul mengatakan al-mujahid, gitu ya. Saya ini adalah mujahid, saya ini adalah pejuang, mujahid, gitu ya, mujahid. Karena untuk dipegang mujahid, karena ingin dia anggap sebagai mujahid, neraka dia. Jadi manut selalu mengikuti, sifat selalu mengikuti yang disifati. Jadi kalau manutnya buruk, sifatnya juga mesti buruk. Meskipun tadi sifatnya itu dianggap sebagai baik, kan sodako baik, ngajar baik, gitu kan, ceramah di sana sini baik, khutbah sana sini baik, berjuang di jalan Allah sampai mati juga baik, kan baik itu kan, kelihatan baik gitu. Tapi karena manutnya ini zatnya ini buruk, maka kemudian naatnya, sifatnya ikut buruk. Maka itulah yang kata Allah, yang kata Nabi dikatakan,
Innallaha la yanzuru ila zawahirikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Allah nggak melihat zohirmu, sifatmu nih, yang kau melakukan begini, yang seakan-akan kamu ini begini. Tapi yang Allah lihat adalah hatimu. Zikir, kenceng, la ilaha illallah. Dianggap, kau punya sifat baik ini dia, karena zikirnya seperti itu. Tapi kalau man'utnya baik, maka dia termasuk orang yang dianggap sama Nabi, uzkurullaha hatta yaqulan nas antum majnun. Zikirlah sama kepada Allah sampai orang-orang mengatakan kamu ini gila. Jadi kalau kita zikir baik, benar, kemudian zikirnya itu di luar kontrol, la ilallah, dianggap gila kita. Alhamdulillah, sukses kita. Kalau manutnya baik tapi kalau orang zikirnya, khusyuk sampai nangis-nangis, zikir sampai nangis-nangis, tapi dalam hatinya, biar dianggap sebagai, enak kalau dia yang zikir mah, kalau dia yang mimpin zikir mah enak, bisa nangis-nangis kita, karena dia khusyuk banget itu, pengen dibilang kayak begitu, maka itu menjadi sifat yang buruk. Meskipun tadi kelihatannya baik. Kenapa? Karena tadi itu sifat itu selalu mengikuti man'utnya. Naatnya selalu mengikuti man'ut. Sifat selalu mengikuti zatnya. Kalau zatnya baik, sifatnya baik. Kalau zatnya buruk, sifatnya juga buruk. Sebagaimana tadi itu, kalau man'utnya rofa, maka naatnya rofa. Man'utnya nasob, naatnya nasob. Man'utnya jer, man'utnya ma'rifat, man'utnya nakiroh, naatnya pun juga ikut kepada man'ut. Nah gitu ya. Nah ini pelan-pelan coba saya, karena ini sampai dibilang begini, fahamilah. Wa illa, kalau nggak paham, kalau ada kalimat-kalimat kayak begini nih, musonib juga ngeragu nih. Ini orang pada paham nggak nih gue ngomong begini nih gitu ya. Kalau nggak paham, fasalim, sudah pasrahlah, serahkanlah, sudah terima saja seperti itu gitu ya. Wa minhum, dan sebagian dari mereka, sebagian dari mereka para ulama, man, ada orang, yu'abbiru, yang mengibaratkan, an haza, tentang ini, bahwa man'ut, bahwa naat selalu mengikuti man'ut, sifat selalu mengikuti yang disifati, bikaulihim, dengan ucapannya minhum, bikaulihim, dengan ucapan mereka sebagian ulama. Ada juga yang mengibaratkan az-zatu, itu bukan bain ya, ain tuh. Ainus sifat, bukan ba tapi ain. Az-zatu ainus sifat. Az-zatu utawi zat. Iku ainus sifat, kenyataannya sifat. Iku ainus sifat, kenyataannya sifat. Dalam bahasa lain dikatakan sifat selalu melekat pada zat. Jadi sifat selalu melekat pada zat. Wa innama, dan hanyalah aroda menghendaki. Aroda menghendaki siapa dia? Aroda menghendaki bil aini, dengan kenyataan. Bil aini, dengan kenyataan. Opo at-talazumu keniscayaan. Fizuhuri, di dalam penampakan. Ini maksudnya adalah bahwa zat adalah kenyataannya sifat. Maksudnya sifat selalu melekat kepada zatnya. Kalau zatnya buruk, ya sifatnya juga buruk. Kalau zatnya baik, maka sifatnya juga ikut baik gitu ya. Al-Maghfurlah, saya pernah cerita, putranya Ki Abdul Wahid Hashim yang kemarin baru dipanggil pulang sama Allah itu. Saya suatu ketika tahun 2005 atau 2006 sering sama beliau itu. Saya pernah membelikan beliau minuman whisky di Hero, 1 krat, bukan 1 botol lagi, 1 krat saya beli untuk beliau. Terus kemudian bawa ke sana, lalu kemudian diminum. Itu sifat buruk apa sifat baik? Ya tergantung zatnya apa nih, yang minum siapa?
Kalau yang minum orang yang memang tidak punya kekhususan, ya mesti buruk. Tapi yang minum ini orang yang punya zat yang baik. Saya bengong. Ya nggak bengong karena ya bukan bengong aja sih, karena saya yang beliin gitu ya. Terus, wah ini kan ini ya putra cicinnya Hadratus Syekh gitu kan, putranya kayak Abdul Wahid. Lalu beliau bilang, manggil saya Ipong dia, Bang, kalau orang ngelihat mah seperti itu ya buruk. Tapi bagaimana kalau air ini, whisky ini, nyentuh ke mulut saya berubah jadi air putih gitu. Apa saya dosa minum air putih? Jadi yang ketika dia minum gitu, ini whisky gitu, dia minum, nyampe di mulut dia ini sudah berubah sifatnya itu, sifat whisky ini sudah berubah menjadi air biasa. Kenapa si whisky sifat ini bisa berubah jadi minuman biasa? Karena dia manutnya, zatnya ini baik. Maka ini minuman ini ikut baik. Jadi nggak tetap jadi whisky dia, berubah menjadi air putih. Kalau dia jadi air putih, mau minum 2 kerat juga boleh-boleh aja, gitu ya. Ngerti maksudnya ya? Nah itu manut, naat selalu mengikuti manut. Jadi sifat selalu melekat pada zat. Minum kopi meskipun kopinya baik, tapi hatinya nggak baik, hatinya ini apa gitu kan serakah, hatinya ini buruk. Ya minum kopinya juga ikut buruk. Begitupun juga yang lain-lainnya gitu ya. Begitupun yang lain-lainnya. Makanya kita itu kalau mau makan, mau minum, perkara-perkara yang mubah, kalau niatnya baik, maka dapat pahala. Misalnya makan, misalnya gitu makan. Kalau makan niatnya, ya Allah saya makan biar tubuh saya sehat, nanti saya mau ibadah, mau ngaji, mau riadohan biar saya kuat, maka makannya menjadi baik, menjadi pahala gitu kan, menjadi baik. Tapi kalau kemudian saya mau makan nih, terus biar kenyang, kenapa? Nanti malam ada dangdut, saya mau joget, mumpung biduannya cakep-cakep, misalnya gitu kan, ya nyawer. Nah itu makannya menjadi buruk. Kenapa buruk makannya? Sifatnya karena dia mengikuti kepada manut, gitu paham ya? Jadi mengikuti kepada manut. Sikat gigi itu gimana hukumnya? Mubah. Tapi kalau sikat gigi ini Anda niatkan sebagai nyiwak gitu ya, maka sikat gigi juga bisa menjadi sunnah, bisa menjadi berpahala. Begitu seterusnya. Karena tadi itu sifat tadi itu selalu melekat kepada zatnya, Wa illa, dan bila tidak apa? Bila bukan zat, bila tidak zat itu bukan kenyataan sifat. Kalau memang zat itu bukan kenyataan sifat, fazatu, maka adapun zat itu syirrun, rahasia, latifun yang sangat lembut, la tudraku yang tidak akan dijumpai, la tudraku yang tidak dapat dijumpai apa zat. Wasifatu, dan adapun sifat, wasifatu dan utawi sifat iku makna wasifatu, dan adapun sifat itu makna qaimin yang berdiri, qaimin yang tegak, biha dengan sifat. Maksudnya apa? Kalau sifat tidak melekat kepada zat sendiri, sifat sendiri tidak melekat gitu, maka zat akan menjadi rahasia, menjadi sesuatu yang sangat lembut yang tidak mungkin bisa ditemukan. Maka kemudian dan sifat sendiri akan menjadi sesuatu yang berdiri sendiri. Maka nggak mungkin orang hatinya baik tapi kelakuannya buruk, nggak mungkin itu. Atau ada orang yang hatinya buruk banget lalu kemudian melakukan perbuatan baik, itu juga nggak mungkin. Nggak mungkin itu. Meskipun kelihatannya baik gitu ya. Misalnya ada orang mau nyalon, terus akhirnya deketin sana, deketin sini dengan harapan nyumbang ini, biar harapan apa? Biar harapan dia dipilih. Itu kan sudah bukan sifat, beda. Memang hatinya buruk, maka kemudian sifatnya juga buruk. Kenapa sifatnya buruk? Ya sifatnya buruk karena dia memberikan sesuatu karena punya tendensi, sehingga ketika dia tidak terpilih, udah nyumbang karpet, diambil lagi karpetnya. Kan gitu. Udah nyumbang aspal, dibobok lagi aspalnya. Saya udah nyumbang aspal masih kalah saja, dibobok itu. Gitu ya.
Kenapa? Karena tadi nggak mungkin kalau man'utnya ini buruk, sifatnya juga pasti buruk meskipun kelihatan baik. Meskipun kelihatannya adalah baik. Begitupun juga kalau kita lihat kaitkan dengan zatnya Allah, kalau sifatnya Allah sama zatnya Allah ini tidak melekat, maka zatnya Allah akan menjadi sesuatu yang sangat rahasia yang tidak mungkin bisa ditemui. Kita ini nggak kenal sama Allah kalau tidak melihat sifatnya. Sifat Allah sama zatnya Allah, Allah dan sifatnya berbeda misalnya. Allah sendiri sifatnya sendiri. Maka tidak mungkin kita bisa menemukan Allah. Dia akan menjadi syirrun latifun la tudrak. Rahasia yang sangat lembut yang tidak mungkin bisa ditemukan oleh indera kita. Kita ini kan mengenal Allah, kita ini yakin kepada Allah, semakin yakin kepada Allah karena kita melihat sifat-sifatnya Allah. Makanya kemudian kita bisa melihat Allah. Coba dah, misalnya Allah tidak punya sifat, tidak punya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, misalnya gitu. Atau tidak punya sifat-sifat yang lain misalnya. Bagaimana kita melihat Allah? Bagaimana kita menemukan Allah? Allah ini siapa sih? Ya Allah, ya Allah. Ya tapi bagaimana Allah itu? Ya enggak, ya gimana-gimana, ya Allah, ya Allah gitu. Kan nggak bisa kita. Tapi ketika kita diketahui bahwa Allah ini sifatnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, sangat penyayang. Langsung terbayang, oh Allah ini berarti sosok penyayang. Allah ini adalah sosok yang mengasihi siapapun orang yang Allah kasihi rahmatnya. Meskipun dia berbuat buruk, tetap saja Allah akan kasihani dia. Terbayang sama dia itu, sama kita ini nih. Kenapa? Karena tadi sifatnya Allah melekat kepada zat. Itulah makanya kata ulama tadi, az-zatu ainush sifat. Zat adalah kenyataannya sifat. Wa in syi'ta, dan jika mau siapa kamu, kulta maka berkata siapa kamu. Kulta maka berkata siapa kamu. Na'tuz zati utawi sifatnya zat. Na'tuz zati utawi sifatnya zat. Ikut tabi'un mengikuti. Ikut tabi'un mengikuti laha pada zat. Ikut tabi'un mengikuti laha pada zat. Mengikutinya di mana? Fil kamalati, di dalam kesempurnaan. Wa adamin nihayati, dan tidak adanya akhir-akhir. Wa adamin nihayati, dan tidak adanya akhir-akhir. Fakama, maka sebagaimana an-nazata, bahwasanya zat, la nihayata, tidak ada akhir. La nihayata, tidak ada akhir. Laha pada zat. Wala hasro, dan tidak ada keterbatasan. Wala hasro, dan tidak ada keterbatasan. Fakazalika, maka seperti itulah as-sifatu, apa sifat. La nihayata, tidak ada akhir. Laha pada zat. Laha pada sifat. Laha pada sifat. Wala hasro, dan tidak terbatas. Wala hasro, dan tidak ada keterbatasan. Jadi gini, Allah punya sifat yang sempurna. Maka sempurnanya Allah itu adalah kesempurnaannya Allah itu menjadi sifat yang tidak mungkin hilang daripada Allah. Allah punya sifat adamun nihayah. Allah tidak ada akhir. Maka Allah tidak mungkin berakhir. Allah tidak akan mungkin berakhir. Jadi kenapa? Karena Allahnya sendiri la adamun nihayah. Allahnya ini tidak ada akhir. Maka sifatnya juga adamun nihayah. Kita ini fana apa bako? Kita ini bakal mati atau akan hidup terus? Akan hidup, akan mati. Maka sifat hidup kita sekarang ini akan abadan apa enggak? Enggak. Kenapa? Karena kita zatnya kita ini mempunyai sifat, kita ini tidak mungkin bisa selamanya hidup. Sehingga sifat kita sekarang ini yang lagi hidup dan masih sehat ini, jadi kan sekarang kita hidup dan sehat, itu kan sifat nih. Kita ini sekarang hidup dan sehat. Maka hidupnya kita, sehatnya kita bukan sesuatu yang abadan, bukan sesuatu yang terus-menerus. Karena kita nanti bisa sakit, kita juga bisa mati. Kenapa? Karena kita ini, zat kita
zat kita ini adalah zat yang tidak abadi dan juga tidak bisa selamanya sehat. Maka sifat tadi tuh, sifat sehat, sifat sakit, sifat hidup, sifat mati, itu pun juga mengikuti kepada sifat kita. Gitu, mengikuti kepada sifat kita. Jadi kita tidak mungkin susah mulu hidupnya. Jadi tidak mungkin ada orang susah aja hidupnya. Kenapa? Karena zat kita ini itu ditakdirkan sama Allah, bukan orang yang selamanya susah. Jadi sifat susah tidak akan mungkin melekat abadan abidin kepada kita. Jadi kalau ada orang ngomong, gue susah banget hidupnya dah, itu karena dia lebay aja, lagi frustasi gitu ya. Padahal kalau mau diukur-ukur, banyakan mana Anda susahnya, banyakan mana Anda senangnya. Begitupun ketika kita lagi suka, lagi senang, lagi bahagia, lagi makmur, tidak selamanya kita lagi makmur begini. Karena nanti suatu saat kita juga akan merasakan lagi susah gitu. Kenapa? Karena tadi kita ini zat, kita ini makhluk yang Allah kasih, kadang ada di atas, kadang ada di bawah, kadang ada seneng, kadang ada susah. Maka Ibnu Athaillah mengatakan, teruslah Anda pahami kesenanganmu, teruslah engkau rasakan ketidaksenanganmu, sampai nanti Allah mencabut keduanya, sehingga rasa senang dan rasa sedih bagimu adalah sesuatu yang sama. Itulah yang disebut dengan sirna rasa. Sirna rasa itu bukan rasanya hilang, bukan rasanya hilang kalau minum kopi udah kagak ada rasanya, kalau minum air, makan kambing kagak ada rasa enaknya, bukan. Maksudnya rasa sudah tidak berpengaruh terhadap hidup dia dan hati dia. Rasa sudah tidak berpengaruh terhadap pikiran dia, terhadap hatinya. Sudah nggak berpengaruh. Itu namanya sirna rasa. Kalau lagi baik, lagi senang, tetap ibadah. Kalau lagi susah, tetap ibadah. Lagi bahagia, tetap khusyuk. Lagi menderita, tetap juga khusyuk. Itu namanya sirna rasa. Rasanya sudah sirna. Bukan rasanya, oh berarti gak bisa manis, gak bisa. Bukan. Dia sudah tenggelam, menyelam di lautan rasa. Sehingga rasa buat dia itu adalah sesuatu yang sama gitu ya. Sering saya cerita salah satu mankobah dari Pangarsa Abah Awas 2013. Abah dikasih Alphard. Ada saya saat itu dari Kanzul, lalu ada ikhwan, Abah turun dong ke parkiran. Oh ya turun, nggak bilang tuh mau dikasih Alphard. Turun dari Kanzul tuh, kalau Anda pernah ke Kanzul kan tahu tuh, jauh kan dari Kanzul ke parkiran. Nyampe di parkiran, dibuka pintu Alphard, lalu Abah suruh duduk. Abah duduk tolong di mobil, duduk. Udah duduk, kata yang ngasih, Abah ini Alphard buat Abah. Jadi ngasih aja pakai drama ini orang gitu. Mau kita kasih aja udah apa di atas. Abah nih kunci, ini apa buat Abah. Enggak pakai drama ini. Suruh naik, turun dulu, naik dulu ke mobil gitu kan. Duduk dulu. Baru dibilang, Abah ini Alphardnya buat Abah. Apa yang dilakuin sama Abah? Apa ekspresinya? Ada saya saat itu. Biasa saja. Oh ya Alhamdulillah, mudah-mudahan ini. Sudah begitu. Sudah turun, naik lagi ke atas, ngobrol lagi yang lain. Sudah. Coba Anda digituin. Coba Anda, kita bukan Anda, kita gitu. Saya ya Anda gitu. Tiba-tiba Anda disuruh naik Innova gitu. Terus lalu, Bang, Innovanya buat Abang nih. Apa yang Anda lakuin di sini? Kayak apa misalnya hati Anda? Gejolaknya kayak apa? Kenapa? Karena kita belum sirna rasa. Kita masih dipengaruhi hati kita, pikiran kita masih dipengaruhi tadi tuh oleh rasa. Nah, gitu ya. Nah, fa asraruz zati, maka utawi rahasia-rahasia zat. Fa asraruz zati, maka utawi rahasia-rahasia zat. Wa kamalatuha, dan kesempurnaannya zat. Iku khorijatun keluar. Bukan ma'arik itu ya, tapi madarik, ainnya ganti dal itu. An madarikil ukuli, dari indra akal.
an madarikil ukuli, dari indra-indra akal. Wa kadzalika, dan iku seperti demikianlah, khorijatun an madarikil ukul, asyifatu utawi sifat. Karena zatnya Allah, kesempurnaannya Allah ini adalah sesuatu yang di luar indranya manusia, maka sifatnya Allah juga ada di sesuatu yang di luar indranya manusia. Misalnya Allah al-awwalu, sifatnya Allah adalah al-awwalu, yang maha pertama. Allah adalah zat yang di luar indera manusia. Sifatnya al-awwalu, yang maha pertama, itu ikut menjadi sesuatu yang di luar indera manusia. Kalau Allah ini yang pertama, maka siapa yang sebelum Allah? Nggak ada. Lah kalau Allah ini nggak ada, dari mana Allah ini? Allah ini dari mana? Misalnya kopi. Kopi ini ada kan, berarti sebelum ada kopi ini ada biji kopi, ada gula, kan gitu ya. Maka terjadilah kopi. Kopi ini mesti ada sesuatu yang mendahului kopinya. Ada biji kopinya, ada gulanya, ada airnya, ya kan? Berarti kopi ini bukan al-awwal, karena dia ada elemen sebelumnya yang nggak mungkin terjadi kopi ini kalau tidak ada biji kopi. Nah, biji kopi juga tidak akan mungkin ada kalau tidak ada yang nanam, begitu seterusnya. Pertanyaannya kemudian nggak masuk kan di akal. Kalau Allah itu yang pertama, lalu kemudian Allah ini siapa yang nyipta? Allah ini tiba-tiba tumbuh dari apa? Bentuknya Allah ini kayak apa? Misalkan orang bertanya, oh Allah itu kayak manusia bentuknya, berarti ke kulit ada begini. Nah, kulit-kulitnya ini dari mana? Terus Allah ada, lalu kemudian Allah menempati mana? Misalnya nih, Anda di sini, Anda ke sini nih, duluan rumah ini apa duluan Anda? Kita ada di sini nih. Ini kita nih, rumah ini dulu yang ada atau kita yang ada? Kan rumah ini ada, baru kita ada di sini. Berarti duluan mana kita sama rumah ini? Rumah. Kalau Allah itu ada, berarti Allah itu menempati sebuah ruang, gitu kan kalau pakai akal. Berarti duluan mana ruangnya sama Allahnya? Nggak masuk kan di akal? Gitu, nggak masuk di akal. Maka iman bukan persoalan ukul, bukan persoalan akal. Iman ini persoalan ini. Persoalan hati. Kalau bicara masalah iman, jangan nyuruh akal. Kalau bicara iman itu nyuruh hati. Kalau orang bicara iman pakai akal, sama saja orang suruh ngomong pakai kuping. Mulut ditutup, ayo ngomong. Pakai kuping ngomongnya ya. Yang mana bisa? Gitu ya. Karena itu persoalan iman. Nah, tadi tuh. Karena zatnya Allah itu adalah sesuatu yang di luar akliyah manusia, maka sifatnya Allah juga ada di luar akliyahnya manusia. Allah maha memberi rezeki. Iya. Jangan Anda pikir, waduh Allah maha memberikan rezeki. Ini orang mintanya sama semua nih. Kebagian gak gue nih ya? Terus ini minta, sono minta. Sedunia ini berapa banyak orang yang minta sama Allah. Terus berapa banyak yang gak minta tapi dikasih sama Allah. Gimana cara Allah ini ngasihnya nih? Jangan-jangan saya terlewat lagi nih sama Allah nih. Gitu ya. Nah, karena tadi zatnya Allah ini gak masuk akal, maka sifatnya Allah yang maha memberi rezekinya itu juga di luar akliyah manusia. Maka ada kita sebut dengan rizki min haitsu la yahtasib, ada rizki min haitsu yahtasib. Kalau rizki yang min haitsu yahtasib, yang sudah kita duga-duga, ya kayak gajian. Besok nih tanggal 5 gajian, lalu kita gajian, itu mah min haitsu yahtasib. Tapi Allah lebih banyak memberikan rezeki itu yang min haitsu la yahtasib, yang tidak diduga-duga. Anda tidak pernah ingat, Anda tidak pernah apa, tiba-tiba Anda dikasih. Itu namanya min haitsu la yahtasib. Sudah, hari pertama Riyadhah, malam, terus Riyadhah, tiba-tiba habis Riyadhah, saya jam 12 sampai jam 1 itu. Lalu kemudian selesai Riyadhah, ada mungkin nggak nyampe setengah jam, lalu kemudian masuk WA sama saya. Assalamualaikum Kiai, kenapa? Minta rekeningnya.
rekening. Buat apaan? Itu dulu anak minta dimasukin ke kerjaan, alhamdulillah udah lolos gitu. Yang mana ya? Itu dulu ya, yang gini-gini. Oh, ya sudah. Lalu udah saya tinggal, besok pagi saya bangun, saya lihat udah ada 10 juta. Alhamdulillah. Itu minahis apa itu? Jadi ya wajar, ada yang habis riado 1 hari ketemu sama duit, ada yang ketemu sama makhluk, ada yang ketemu sama pusing. Ya macam-macam lah, macam-macam. Tapi tidak menunjukkan apa-apa, tidak menunjukkan oh yang ketemu sama pusing berarti sering maksiat ya, enggak, masing-masing. Semua orang punya caranya masing-masing gitu. Semuanya punya masing-masing gitu ya. Gitu ya. Iya. Ketemu pusing, ketemu mual, ketemu apa lagi tuh? Macam-macam riang gitu ya. Enggak apa-apa gitu ya. Menurut kita itu buruk kan? Tapi karena manutnya Allah ini baik, pasti itu adalah baik. Pasti, meskipun kita menganggap itu buruk, tapi karena yang ngasih itu adalah Allah. Emang pusing itu siapa yang ngasih? Oh, Anda kagak pernah pusing, kagak pernah mual, tiba-tiba Anda zikir langsung mual. Emang dari mana itu? Kalau bukan dari Allah. Tapi karena itu Anda dikasihnya pusing, tidak menganggap rezeki. Kalau dikasih itu transfer, baru dianggap rezeki. Karena apa? Karena taunya adalah yang begitu-gitu. Gitu. Autakulu, atau berkata siapa kamu? Na'tu zati utawi sifatnya zat. Na'tu zati utawi sifatnya zat. Na'tu zati utawi sifatnya zat. Fi mazohirit tajalliyati, di dalam fenomena tajalli, penampakan. Fi mazohirit tajalliyati, di dalam fenomena penampakan. Ikutabaun mengikuti. Lil man'uti, pada yang disifati. Fi talawunatihi, di dalam pewarnaannya man'ut. Fi tanawunatihi, di dalam pewarnaannya man'ut. Ya kayak tadi itu tuh, kayak tadi yang saya ceritain. Mazohirut tajalliyat, fenomena-fenomena penampakan. Jadi sifatnya zat di dalam fenomena penampakan mengikuti kepada yang disifati di dalam pewarnaannya. Pewarnaannya apa tadi? Pewarnaannya ada yang kasih ditransferin, ada yang diketemuin, ada yang ditemenin sama makhluk, ada yang kemudian dibawa ke alam mana, ada yang kena pusing, ada yang kena periang, ada yang kena matanya merah, ada yang kena mual-mual. Itu talawunatihi itu pewarnaan-pewarnaan. Dari siapa tadi itu? Dari manutnya, dari Allah. Jadi siapa yang memberikan pewarnaan ini? Ya Allah sesungguhnya. Kalau bahasa lainnya ada jamaliyah, ada jalaliyah. Jadi sifatnya Allah di dalam fenomena penampakan tadi tuh, ya. Kadang kita dibikin sakit, kadang kita dibikin rezeki, mengikuti kepada yang disifati, yaitu Allah. Fi talawunati, di dalam pewarnaannya sifat Allah. Maka sifat Allah itu ada yang al-basyid, tapi sekaligus Allah juga al-qabid. Allah itu maha memberikan, maha luas, maha membentangkan rezeki. Tapi sekaligus Allah juga al-qabid, yang maha menggenggam. Allah ini al-muhyi, kepada orang al-muhyi, tapi kepada orang lain al-mumit, mematikan. Ada kepada orang Allah itu al-muiz, memberikan kemuliaan. Tapi kepada orang yang lain Allah itu al-muzil, yang memberikan kehinaan. Tapi semuanya tetap mengikuti kepada man'ut. Maksudnya apa? Semuanya sumbernya adalah Allah. Karena man'utnya, zatnya ini adalah Allah, maka yang keluar pasti sesuatu yang baik. Nggak mungkin dong sesuatu yang dari Allah itu buruk. Mana mungkin? Itulah makanya manusia itu harus selalu husnuzon kepada Allah. Kalau dikasih bencana, dikasih ujian, husnuzon. Oh, ini mah ujian dari Allah. Gitu ya. Jadi ya disyukurin, dikembalikan bahwa semuanya ini kembali kepada Allah. Jangan yang enak saja dikembalikan kepada Allah, yang tidak enak tidak dikembalikan kepada Allah. Atau yang tidak enak dikembalikan kepada Allah, yang enak enggak dikembalikan kepada Allah. Tidak, semuanya harus mengikuti
kepada man'ut. Kenapa? Karena semuanya sumbernya adalah Allah. Kepada semua sumbernya adalah Allah. Faqad su'ila maka sungguh ditanya. Faqad su'ila maka sungguh ditanya Al-Junaidu, siapa Imam Abil Qasim Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu, anit tauhidi tentang tauhid. Anit tauhidi tentang tauhid. Tauhid ada kalau sebuah riwayat yang lain itu bukan tentang tauhid tapi tentang ma'rifat, anil ma'rifat. Kalau dalam literatur misalnya dalam kitabnya Syekh Abdul Wahab As-Saroni itu Syekh Junaid ditanya anil ma'rifat, tentang ma'rifat. Faqala maka menjawab berkata siapa Imam Al-Junaid, faqala maka menjawab siapa Imam Al-Junaid, launul ma'i launu inaihi. Kata Syekh Junaid Al-Baghdadi, launul ma'i utawi warnanya air, iku launu inaihi, seperti warna wadahnya air. Warna air mengikuti warna wadahnya. Warna air seperti warna wadahnya. Kalau wadahnya ini jernih, maka air yang masuk ke dalam wadah itu akan tampak ke dalam kejernihan. Gitu ya. Misalnya ini gelas. Ini gelas, seandainya gelas ini kotor, lalu kemudian kemasukan minuman jamu ini yang warnanya kuning, maka warna kekuningan aslinya itu ketika masuk ke dalam wadah ini, dia akan berubah apa tetap? Dia akan berubah. Kenapa dia berubah? Karena mengikuti wadahnya yang ada di sini. Gitu ya. Tapi kalau kemudian ini air, gelas ini sangat jernih, sangat bening sekali, maka apa yang dimasukkan ke dalam sini, maka dia akan mengikuti, airnya akan juga ikut jernih. Air misalnya, Anda kalau ngelihat lautan, di tengah lautan itu airnya warna apa itu? Biru misalnya. Tapi Anda serok saja, Anda ambil gelas gitu ya. Anda ambil gelas, kemudian Anda ambil airnya. Biru apa putih? Putih. Kenapa air di dalam lautan itu biru, tapi kemudian di sini menjadi putih? Karena wadahnya beda. Kalau dalam ilmu itu, ya mau apa? Ilmu fisika ya. Wadah ini kecil, sehingga sinar yang ada, sinar lampu maupun sinar matahari, dia mampu menembus sampai ke bawah, sehingga warnanya tetap tidak berubah, gitu ya. Tapi lautan, karena dia sangat dalam, sinar matahari tidak mampu menembus sampai ke dasar. Maka kemudian warnanya menjadi biru mengikuti apa yang ada di bawah, gitu loh. Begitupun manusia, hati itu sering saya bilang nih, hati kita ini kan seperti wadah. Seperti wadah. Hati kita ini seperti wadah. Kalau wadah ini kita kotor, ada orang, ini wadah kita kotor nih. Misalnya saya punya hati jelek banget sama Gofur misalnya. Jelek banget hati saya sama Gofur. Gofur mau berbuat baik juga jelek aja di hadapan saya. Apalagi berbuat jahat. Udah jelek aja. Berbuat baik juga ikut jahat. Berbuat buruk juga jahat. Kenapa? Sebab Gofur yang perbuatan baik atau jahatnya ini masuk ke dalam wadah saya. Sedangkan wadah saya ini kotor. Maka apapun yang keluar dari Gofur ke saya, maka hasilnya adalah kotor. Gofur masuk ke wadah saya yang kotor, maka airnya ikut terlihat kotor. Terlihat kotor meskipun bersih, tapi terlihat kotor. Kenapa? Karena tadi airnya mengikuti kepada wadahnya. Itulah Imam Junaid Al-Baghdadi katakan, warna air mengikuti warna wadahnya. Tadi karena wadah kita ini masih sempit, belum insyirah, masih belum makrifat, wadah kita ini belum jernih banget, maka ketika dapat transferan, girang banget. Waduh, Allah, Masya Allah, langsung saya dijabah sama Allah nih. Allah baik banget tuh. Gitu. Karena wadah saya begitu. Tapi giliran dikasih sakit, baru riado sehari, udah pusing banget pala gue ini ya. Waduh, ada apa nih, jangan-jangan begini nih. Udah buruk sangka aja. Udah suuzon saja misalkan begitu kan ya. Nah, kenapa? Karena wadahnya ngikutin tadi tuh. Padahal semuanya airnya tetap dari Allah. Tapi launul ma'inya itu, warna airnya itu mengikuti warna wadahnya.
Itulah mengapa talqinu zikir. Kita terus ditalkinkan zikir agar hati kita inaknya ini yang menjadi wadah, hati kita menjadi wadah. Wadah kita adalah wadah yang ada dan berisi dan berupa ini. Tuh, ismu zat. Yang ada adalah ini. Gitu ya. Sehingga apapun yang masuk ke dalam hati ini semuanya mengikuti wadahnya. Itulah orang yang sudah ahli zikir tidak mungkin punya celah. Orang yang punya ahli zikir tidak mungkin mencela orang, tidak mungkin melihat yang buruk terhadap orang, tidak mungkin. Abah, saya kalau lagi zikir ngantuk, mau lagi zikir ngantuk tidur, bagus atuh mah zikir dalam keadaan ketiduran. Kenapa Abah? Ya berarti tidurnya dalam keadaan zikir, gitu ya. Tidurnya dalam keadaan zikir, nanti kalau bangun ya zikir lagi, kalau nggak bangun tinggal disolatin kan gitu. Tapi kan dia tidurnya dalam keadaan zikir, nggak diomel-omel, dasar lu. Apa nonton TV aja kagak ngantuk, zikir aja dah tidur. Nggak ada yang kayak gitu tuh. Ahli zikir mah nggak mungkin ngeluarin kata-kata kayak gitu, nggak mungkin. Kenapa? Karena tadi tuh inaknya wadahnya baik. Maka airnya yang masuk ke dalam itu semua ngikutin ininya gitu loh. Semua ngikutin ininya. Gitu. Baik menjadi baik. Yakni maksudnya anna asroral ma'ani, bahwasanya rahasia-rahasia makna hina tajallat tatkala muncul, tatkala nampak apa asroral ma'ani fi qawalibil awani di kotak kasar wadah, fi qawalibil awani di kotak kasar wadah, ya sosok kasar wadah ya kayak gini nih. Ini kan sosok kasar nih, gelas, piring, hati, handphone, wadah, semua kan itu kan wadah, sosok kasar gitu ya. Talawanat maka mewarnai, talawanat maka mewarnai apa qawalibul awani, talawanat maka berwarna apa asrorul ma'ani, talawanat maka berwarna apa asrorul ma'ani bitalawunil qawalibi, dengan warnanya sosok yang kasar atau kotak kasar. Baina abyadin, di antara putih, wa aswadin hitam, wa aswadin dan hitam, wa ahmarin dan merah, wa asfarin dan kuning, wa ahdorin dan hijau, ila ghairi zalika, sampai selain demikian tersebut, min alwanil khumrati, dari warna-warna ketertutupan, min alwanil khumrati, dari warna-warna ketertutupan, al azaliyat yang sifatnya azali, fi halit tajalli, di keadaan penampakan, fi halit tajalli, di dalam keadaan penampakan. Itulah mengapa kok orang arif akhlaknya seperti begitu baik, karena hatinya adalah dia. Jadi hatinya sudah tidak ada dia, yang ada adalah dia, Allah. Maka karena hatinya adalah Allah, maka yang keluar dari dia adalah akhlak atau sifat-sifatnya Allah. Jadi sifat-sifatnya Allah itu pasti melekat kepada orang yang arif. Kenapa? Karena wadahnya, hatinya tadi itu adalah hatinya dia. Kalau dalam hadis dikatakan qalbul mu'min baitullah, hatinya orang mukmin adalah rumahnya Allah. Berarti sohibul baitnya adalah Allah. Kalau hatinya sudah rumahnya Allah, berarti yang muncul dari dia sifatnya adalah sifatnya Allah. Maka orang semakin baik, semakin mulia, semakin arif, maka orang akan melihat sifat Allah ada di dalam diri dia. Bahkan lebih dalam lagi, dia adalah dia. Dan dia adalah dia. Meskipun dia bukannya dia. Tapi dia yang satu huruf besar, D-nya besar, dia yang satu hurufnya kecil. Kata Syekh Dinar, saya adalah Allah, Allah adalah saya. Saya dan Allah menyatu dalam zat. Gitu ya. Wa amma qabla tajalli, tapi kalau gini-gini diomongin sama orang syariat, repot ini. Wa amma qabla tajalli, dan adapun sebelum tajalli, sebelum penampakan, fahuwa maka adapun air gitu ya. Fahuwa maka adapun air gitu ya. Itu sirrun, menjadi rahasia, seperti rahasia, latifun yang sangat lembut. Latifun yang sangat lembut lahu pada air,
Kudrotun, ada kemampuan. Alat tajalli atas penampakan. Alat tajalli atas penampakan kaifa sya'a, bagaimana mengendaki apa air. Kaifa sya'a, bagaimana mengendaki apa air. Ini diartikan air saja, meskipun nanti ini bisa kepada Allah gitu ya. Jadi sebelum penampakan, air ini menjadi sir latif, rahasia yang sangat lembut. Sebelum dia penampakan. Tapi wa inna mahtalafat, dan tatka dan wa inna dan hanyalah ihtalafat berbeda-beda alwanuhu apa warna-warnanya air ba'dat tajalli, setelah terjadinya penampakan. Air di laut atau air di mana? Di sesuatu yang tidak kita ketahui nih, di bawah dasar bumi. Nih, tidak terlihat, sangat sangat latif. Warnanya juga kita tidak tahu. Tapi ketika kita ambil dia, air itu kita ambil, maka air itu mengikuti wadahnya. Berbeda-beda warnanya air ini nih. Bedanya berbeda dia warna ketika dia menampakkan, seperti bedanya wadah-wadah yang menempati air. Ada bencana, ada ujian, ada musibah. Kalau dia masuk ke inna yang baik, maka musibah itu membuat dia membuat dia menjadi sabar. Fabasyiris sabirin, yang nanti dia itu ulaika alaihim sholawatum mir rabbihim wa rahmah. Musibah itu justru mendatangkan selawat dan rahmat dari Allah kepada dia. Tapi kalau musibah itu masuk kepada inna yang buruk, inna yang jelek, maka musibah itu akan menghasilkan kekufuran, kekafiran dia kepada Allah. Qala al-Jaili wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim waghfir lana ya rahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaudiuka bima qara'na wa sami'nahu fardudhum inda hajatina. Allahumma ij'alna wa ij'al auladana wa talamizana min ahlil khair. Wala taj'al wa iyyahu min asyarri wa min ahlil jahal bihaqqi rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala sairil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi